Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Ma'rufi. Saya akan menyampaikan hasil pengabdian masyarakat yang telah saya dan tim pengabdi laksanakan, yang berjudul Pelatihan dan Pendampingan Skill IT para Guru SD Muhammadiyah dalam Pembelajaran Online di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tim pengabdi ada saya sendiri, Anissa Dwi Ma'rufi, kemudian ada Dr. Andes Yusuf Abdul Hasan MAG, kemudian ada Saudara Muhammad Syahrir dan Saudara Ibnu Syakur. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mensupport kami, yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini. Kemudian selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Majelis Dikdasmen BCM Turi dan BCM Tempel. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada kedua mitra kami, yaitu SD Muhammadiyah Dadapan dan SD Muhammadiyah Gondang Legi. Adapun latar belakang dari pelaksanaan pengabdian ini, yang pertama, berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 sampai pada awal tahun 2022, maka hal ini berdampak pada pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai sekolah, tidak terkecuali sekolah dasar Muhammadiyah di Kabupaten Sleman, khususnya SD Muhammadiyah Dadapan dan juga SD Muhammadiyah Gondang Legi. Nah, kemudian setelah kami lakukan observasi di kedua sekolah tersebut, masih minim sekali sentuhan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi ketika pembelajaran jarak jauh, mayoritas guru memberikan penugasan kepada siswanya tanpa memberikan pertemuan secara sinkronus lewat Zoom atau Google Meet dan sebagainya dalam proses pembelajarannya. Sehingga hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi siswa khususnya dalam memahami berbagai mata pelajaran dan juga menjadi kendala bagi orang tua dalam pendampingan belajar peserta didik. Kemudian selanjutnya, pembelajaran yang masih didominasi dengan metode konvensional. Sebetulnya pengabdian ini tidak hanya berfokus pada pembelajaran online, tetapi juga bisa diimplementasikan dalam pembelajaran offline. Yang kita tahu, pembelajaran offline di mayoritas sekolah, di beberapa sekolah, begitu ya lebih tepatnya, masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah, kemudian siswa diminta menulis apa yang ditulis oleh guru di papan, tanya jawab, dan yang lainnya. Tetapi sentuhan teknologi informasi masih minim diimplementasikan. Kemudian selanjutnya, tujuan dari pengabdian masyarakat ini yang pertama, kami ingin lebih menekankan pada aspek penting yang harus dimiliki oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran online atau dalam penggunaan IT pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, kami ingin meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan para guru dalam penerapan media pembelajaran berbasis IT. Jadi kalau di poin kedua ini lebih pada penyajian dan implementasi pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, pemaksimalan pemanfaatan teknologi sebagai bahan atau media dalam pembelajaran. Jadi sudah masuk pada tahap implementasi praktis. Selanjutnya untuk metode pelaksanaan program yang kami laksanakan seperti yang tertera di slide kami, ada 3 tahapan. Yang pertama persiapan. Di sini saya sebagai PJ tentu saya bekerja sama dengan anggota yang lainnya untuk melaksanakan observasi, kemudian sosialisasi terhadap mitra dan juga koordinasi.
serta penyusunan angket pretest dan posttest supaya bisa terukur implementasi atau program pengabdian melalui salah satunya angket yang kami sebar. Kemudian selanjutnya pada tahap pelaksanaan di sini di PJ yang bertugas adalah Mas Syahrir, yakni pemberian pelatihan atau workshop, di mana pada workshop tersebut menitik beratkan pada pemahaman materi terlebih dahulu, kemudian baru ke implementasi praktis, di mana guru-guru diajak untuk praktek memaksimalkan media seperti Canva, PPT, dan juga YouTube untuk pembelajaran. Kemudian selanjutnya pada tahap monitoring dan evaluasi yang diketuai atau di-PJ oleh Ustadz Yusuf dan Mas Ibnu. Kegiatan monitoring ini dilaksanakan melalui WhatsApp group, kemudian juga monitor ke sekolah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis IT. Baik, selanjutnya ini gambaran target dan metode pelaksanaannya, target luaran dan metode pelaksanaannya, di mana luaran akhirnya yaitu kami mempublikasikan hasil pengabdian ini pada jurnal bereputasi terindeks Sinta, kemudian kami juga mempublikasikan berita pengabdian ini di media massa online, dan yang terakhir kami juga membuat video kegiatan untuk publikasi atau kepentingan pelaporan di YouTube ya. Nah, kemudian untuk hasilnya kami menyebar angket terlebih dahulu sebelum proses atau pelaksanaan workshop. Adapun hasil yang kami peroleh terkait dengan wawasan guru, keterampilan guru dalam implementasi pembelajaran IT, dari 31 responden sebelum pelatihan bisa diasumsikan wawasan guru terkait implementasi IT, pembelajaran berbasis IT, sebanyak 68%, cukup tinggi ya. Adapun setelah pelatihan masuk dalam kategori 90% pemahaman atau wawasan terkait dengan keterampilan IT, keterampilan dalam pembelajaran berbasis IT-nya. Selanjutnya untuk aplikasi pembelajaran yang diketahui oleh para guru atau responden dalam hal ini, kami melist beberapa aplikasi, diantaranya ada YouTube, PPT, Canva, ada Kahoot juga, tetapi 3 besar yang kami ambil yang diketahui oleh para guru yakni YouTube sebanyak 87% para guru atau pendidik mengetahui aplikasi ini. Kemudian yang kedua PPT sebanyak 71% dan yang ketiga Canva sebanyak 58%. Kemudian selanjutnya aplikasi pembelajaran yang dikuasai asumsinya dipakai juga dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada PPT atau PowerPoint, yang selanjutnya ada YouTube, dan yang ketiga ada Canva. Adapun penggunaan media pembelajaran berbasis IT dalam proses KPM, sebanyak 64,5% mengatakan jarang menggunakan aplikasi seperti di atas. Kemudian sebanyak 25,8% mengatakan sering, dan sebanyak 9,7% mengatakan belum pernah. Selanjutnya untuk respon peserta didik ketika Bapak Ibu gurunya menggunakan media pembelajaran berbasis IT, 93,5% peserta didik sangat antusias ya. Sisanya merasa biasa saja menurut informasi dari para pendidik. Selanjutnya, kesediaan dalam mengimplementasikan media pembelajaran berbasis IT. Ini sebelum kami melakukan monitoring, para peserta menyatakan bersedia 94,7%. Sisanya masih ragu-ragu, mungkin masih perlu pendampingan ya. Adapun untuk evaluasi workshopnya, tingkat usaha peserta dalam mengikuti workshop tergolong memuaskan. Kemudian penilaian terhadap instruktur juga bagus. Ada beberapa feedback yang diberikan. Yang pertama terkait dengan waktu yang memang terbatas. Kami mengadakan workshop itu dalam 1 hari.
Padahal untuk aplikasi yang menjadi target ada 4 ya. Ada YouTube, Canva, PPT, dan juga Kahoot. Tapi karena terbatasnya waktu sehingga berdampak pada penjelasan dari pemateri yang terlalu cepat. Selanjutnya, feedback dari peserta menginginkan perlu adanya pendampingan lanjutan, sudah kami fasilitasi. Kemudian untuk bagi peserta yang tidak mempunyai fasilitas atau kurang support dalam implementasi kegiatan ini, maka kami mengembalikan ke sekolah. Idealnya sekolah bisa menjadi fasilitator utama dalam peningkatan skill IT para guru. Selanjutnya untuk hasil praktik workshopnya, ketika workshop berlangsung sampai akhir luarannya peserta itu bisa menyetor gitu ya, bisa membuat hasil dari media pembelajaran berbasis Canva, YouTube atau PPT baru 50% yang bisa menyelesaikan. Untuk sisanya menyelesaikan di rumah masing-masing. Nah, kemudian di akhir sesi tim pengabdi memilih 3 peserta terbaik dalam pembuatan Canva. Waktu itu yang dilombakan, bisa dibilang seperti itu, adalah Canva. Untuk kesimpulannya, program pelatihan peningkatan skill IT guru dalam pembelajaran online berbasis IT di kedua sekolah kami menggunakan atau bermitra dengan 2 sekolah yang sudah kami sebutkan di awal, yakni SD Muhammadiyah Dadapan dan SD Muhammadiyah Gondang Legi. Sudah kami laksanakan pada bulan Maret. Kemudian untuk kegiatan yang kami lakukan mulai dari awal, yakni sosialisasi, koordinasi, FGD, workshop, pendampingan, sampai pada evaluasi. Poin ketiga, peningkatan keterampilan guru dalam penyajian dan pengelolaan pembelajaran masuk dalam kategori baik. Tentu saja meningkat ya. Selanjutnya untuk proses KBM menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Dan yang terakhir, ketercapaian tujuan pembelajaran bisa tercapai secara efektif dan efisien. Untuk saran-saran yang kami tuliskan, tadi sudah kami singgung, sekolah menjadi fasilitator utama dalam peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam keterampilan pembelajaran berbasis IT. Baik, ini beberapa dokumentasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.